Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari kelompok satu dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu adalah saya, Maulana Zikri Putra. Yang kedua adalah Muhammad Aufa Sabik Balebat Dasim. Ada Muhammad Denta Reksadi Kramah, dan ada Muhammad Solahuddin Mahdi. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi karakteristik dan perbedaan individu. Oke, boleh di next. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada individu dan karakteristiknya. Next lagi. Oke, di sini ada 2 subjek ya. Yang pertama itu ada pengertian individu dan karakteristik individu. Yang pertama itu pengertian individu, yang mana pengertiannya adalah manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat. Baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir, Homo sapiens, dan juga makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat-sangat kompleks. Bangsa Indonesia sendiri menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia yang sebagai pribadi, yang merupakan pengejawantahan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu, individu dan sosial, jasmani, rohani, dan dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Oke, next, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Aufa. Kepada Aufa dipersilahkan. Terima kasih Maul. Selanjutnya saya lanjutkan yaitu masih pengertian individu. Uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut kamus Eccles dan Sadali, individu adalah kata benda dari individu yang berarti orang, perorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Next. Selanjutnya masuk ke bagian karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nurtur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter dan adalah nilai-nilai yang unik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku, menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, berbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar.
Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Muhammad Jenta. Terima kasih, Aufa. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dari karakter. Yang satu adalah yang berhubungan dengan Tuhan, beriman, bertakwa, dan bersyukur. Untuk yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, berani memikul risiko, dan berdisiplin. Untuk yang ketiga adalah yang berhubungan dengan keluarga, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, dan cerdik. Untuk yang keempat adalah yang berhubungan dengan masyarakat, toleran, ramah tamah. Dan untuk yang terakhir dari nilai-nilai karakter adalah yang berhubungan dengan alam sekitar dan mencintai lingkungan. Next slide. Perbedaan individu. Terdapat pengertian perbedaan individu dan kategori perbedaan individu dalam materi yang dibahas kali ini. Pengertian dari perbedaan individu adalah setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Contohnya adalah seorang guru setiap tahun ajaran baru selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang berbeda satu sama lain. Siswa-siswi di dalam satu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Mungkin sekali dua orang dilihatnya bersama atau mirip. Akan tetapi, jika diamati secara cermat, antara keduanya pasti terdapat perbedaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mahdi presentasinya. Silakan Mahdi. Oke, terima kasih Denta. Di sini saya akan meneruskan presentasi kali ini. Di sini ada kategori perbedaan individual. Yang pertama ada perbedaan fisik, yaitu jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, dan lain-lain. Dan yang kedua, di sini ada perbedaan kepribadian, yaitu ada watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Dan yang ketiga ada perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, yaitu tinggi, sedang, rendah atau sangat mampu, dan kurang mampu. Dan yang keempat ada perbedaan sosial, yaitu status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Dan yang kelima ada perbedaan kecakapan, yaitu sangat cakap, kurang cakap atau sangat pandai, atau kurang pandai. Dan yang keenam ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketujuh ada perbedaan individu dalam kecakapan bahasa, yaitu kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang delapan ada perbedaan individu dalam kecakapan motorik, yaitu kemampuan motorik yang dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Dan yang kesembilan ada perbedaan dalam latar belakang, yaitu latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosial kultural individu adalah berbeda-beda. Dan yang terakhir ada perbedaan dalam bakat, yaitu bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapat rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal. Malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Oke, jadi itu saja dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak materi di atas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.